Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Hisan dengan NIM 2004-224 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial akan menjelaskan tentang landasan penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 4 Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina, SIP, MA. Setiap negara, baik negara itu besar maupun kecil, pasti memiliki administrasi negaranya sendiri, yang disesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing negara tersebut. Administrasi negara Indonesia khususnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia antara lain Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan garis besar haluan negara sebagai landasan operasional. Yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa negara yang bersangkutan. Karena itu, Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri digali dari bumi Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, gambaran tujuan yang akan dicapai, dan merupakan hasil dari perjanjian luhur rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengamalan dari kelima sila Pancasila secara bulat dan utuh, dan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia, dan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia, serta sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan yang menetapkan bentuk dan kedaulatan, kekuasaan pemerintahan negara, kedudukan, dan fungsi lembaga tertinggi negara. Serta pemerintahan daerah merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Secara garis besar, batang tubuh berisi yang pertama, pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan negara, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 25. Yang kedua, pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara, agama, pertahanan negara, kesejahteraan sosial, dan lain-lain.
dimuat pada pasal 26 sampai dengan pasal 37. Yang ketiga, 4 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Dari keempat pasal dan 2 ayat tersebut, yang masih berlaku hanya pasal 2, yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sedangkan aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat sudah tidak berlaku sama sekali. Penjelasan Undang-Undang 1945 yang disusun kemudian dan dimuat bersama dengan pembukaan dan batang tubuhnya dalam Berita Republik Indonesia Nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Dalam penjelasan umum, 1945 memuat Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum. Pokok-pokok pemikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasalnya. Undang-Undang Dasar bersifat supel dan singkat, serta sistem pemerintahan negara yang semuanya merupakan pijakan dasar bagi landasan sistem administrasi negara secara konstitusional. Yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional sistem administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Merupakan haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang dahulunya ditetapkan MPR. Pola umum pembangunan nasional yaitu rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung terus-menerus. Dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Maksud ditetapkannya GBHN adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 tahun berikutnya dan dalam jangka panjang sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara dalam GBHN secara garis besar dikelompokkan dalam bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang hukum, bidang politik, aparatur negara, penerangan komunikasi dan media massa, dan yang terakhir, bidang pertahanan dan keamanan. Keberhasilan pembangunan nasional sebagai wujud pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, sikap mental, tekad, dan semangat. Ketaatan dalam disiplin para penyelenggaraan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang berkeadilan sosial sekaligus akan menegakkan pertahanan nasional dan selanjutnya akan meratakan jalan bagi penerus untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang terakhir, landasan kebijakan lain, yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi. Maksudnya yaitu hukum tata negara yang sudah dibukukan pada lembaran negara dan sudah diumumkan atau diundangkan. Jika hukum tersebut dikodifikasikan, maka kelebihannya yaitu adanya kepastian hukum, adanya kekuasaan hukum, dan adanya penyederhanaan hukum. Sedangkan kekurangannya yaitu gerak hukum menjadi lambat, tidak mampu dengan cepat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju. Hukum tertulis juga bisa diartikan sebagai
sebuah ketentuan atau kaidah terhadap aturan yang dituangkan dalam bentuk formal yang tersusun secara sistematis. Hukum yang dapat menjadi pedoman dan peringatan kepada masyarakat secara langsung. Contoh hukum tertulis yaitu yang dikodifikasikan yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu peraturan pemerintah, undang-undang, dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis, hukum yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat adat atau dalam praktik ketatanegaraan atau konferensi. Hukum tidak tertulis merupakan kebalikan dari hukum tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup atau berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat atau adat dalam praktik ketatanegaraan atau konversi. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang dianggap tidak bisa konsisten. Dikarenakan hukum tidak tertulis, peraturannya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keadaan dan kepentingan yang menghendakinya. Contoh hukum tidak tertulis yaitu hukum adat yang tidak ditulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, namun peraturannya sudah tertanam dan dipatuhi oleh daerah tertentu atau adat tertentu sehingga menjadi sebuah pedoman dalam tata pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Sekian penjelasan tentang landasan penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.